Oke, kalau sama dengan itu tadi ya, itu hanya meng-compare isinya, kalau equals itu meng-compare objeknya. Sangat tepat. Perbedaan yang Anda sebutkan adalah hal yang sangat penting dipahami dalam pemrograman Java. Kata penting dalam menggunakan operator equal sign by dan equals akan mempengaruhi hasil dari kode yang Anda tulis. Bagaimana Anda belajar mengenai perbedaan tersebut? Saya belajar dari buku, dari tutorial internet, dan juga dari referensi-referensi yang lain. Bagus, sepertinya Anda telah melakukan usaha dalam belajar konsep-konsep penting pada Java. Selanjutnya, bolehkah saya ajukan pertanyaan kedua? Boleh, silakan. Pertanyaan kedua, apa itu Java Virtual Machine JVM dan mengapa JVM juga disebut sebagai lingkungan runtime Java? Karena GVM itu adalah sebuah program yang berjalan untuk menjalankan program-program Java ya, dia biasanya di atas operating system lainnya. Dan lingkungan itu disebut namanya runtime Java. Anda benar, JVM adalah lingkungan eksekusi program Java yang menjalankan kode yang telah dikompilasi sebelumnya dan membantu memastikan portabilitas aplikasi Java pada sistem operasi manapun. JVM memungkinkan program Java berjalan dengan cara mengubah bytecode menjadi instruksi yang dapat dipahami oleh sistem operasi yang bersangkutan. Karena kemampuan ini, JVM juga disebut sebagai lingkungan runtime Java. Bagaimana, apakah ada yang perlu ditambahkan? Saya kira cukup ya penjelasannya. Baiklah, apakah saya boleh menanyakan pertanyaan ketiga sekarang? Oke, boleh, silakan. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan overloading dan overriding dalam Java dan apakah perbedaannya? Oke, kalau overloading itu adalah merubah dari fungsi yang turunannya ya. Jadi kita rubah fungsi turunannya menjadi yang baru. Kalau overriding itu saya lupa. Sedangkan, overriding adalah ketika kita membuat fungsi turunan yang sama dengan fungsi asli agar bisa berjalan spesifik di turunannya, tapi dengan nama fungsi yang sama. Mungkin ditambahkan juga bahwa overloading terjadi ketika kita membuat beberapa metode dengan nama yang sama tetapi berbeda dalam jumlah atau tipe parameter yang digunakan. Sedangkan overriding terjadi ketika kita membuat metode dengan nama yang sama di subkelas yang memiliki parameter, type pengembalian, dan implementasi yang berbeda dengan metode di subklasnya. Perbedaan utama antara overloading dan overriding adalah bahwa overloading terjadi pada waktu kompilasi, sedangkan overriding terjadi pada waktu runtime. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Oke, cukup jelas. Mohon maaf, saya tidak mengerti apa yang ingin Anda sampaikan. Apakah ada yang bisa saya bantu?
Oke, cukup jelas. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Baiklah, pertanyaan keempat, apa itu objek pada Java? Dan bagaimana objek dibuat? Oke, objek adalah suatu instance dari kelas dan objek dibuat dengan menggunakan keyword new. Anda benar. Dalam Java, objek adalah instansi atau hasil pengaktifan dari sebuah kelas yang memiliki karakteristik atau atribut serta perilaku atau metode yang didefinisikan oleh kelas tersebut. Objek dibuat dengan menggunakan keyword, new diikuti dengan nama kelas, konstruktor dan argumen konstruktor jika diperlukan. Proses pembuatan objek membebaskan sekumpulan memori pada waktu runtime untuk menampung data dan perilaku yang terkait dengan objek tersebut. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Oke, tidak ada, cukup jelas. Terima kasih, maka saya akan lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Apa itu package pada Java? Dan apakah manfaatnya dalam pengembangan perangkat lunak? Oke, package adalah dia membuat sebuah kayak folder-folder atau bagian-bagian partisi dalam sebuah pemrograman ya. Jadi manfaatnya itu agar lebih mudah untuk di-maintain. Benar, dalam Java, paket adalah sebuah mekanisme untuk mengelompokkan kelas yang terkait dan menempatkannya dalam satu tempat yang sama. Paket mirip dengan direktori dalam file sistem. Paket memungkinkan kita untuk mengatur dan mengatur kelas yang terkait bersama-sama, dan juga membantu menghindari konflik nama kelas yang mungkin terjadi jika nama kelas memiliki namespace yang sama. Selain itu, paket juga memungkinkan kita mengekspor kelas dan metode ke kelas lain jika kita ingin membuat kelas kita dapat digunakan oleh kelas lain. Hal ini memudahkan pengembangan perangkat lunak dalam tim atau kelompok. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Oke, sudah cukup saya kira. Baiklah, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan baik. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan terkait peran Junior Java Programmer? Oke, apakah saya lulus dengan tes ini? Ini hanya sebuah simulasi wawancara dan saya tidak memiliki informasi apapun mengenai pengalaman. Keterampilan atau pengetahuan Anda yang sebenarnya, sehingga saya tidak dapat memberikan penilaian apakah Anda lulus atau tidak. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan poin-poin tertentu yang perlu dipahami sebagai seorang junior Java programmer untuk membantu Anda mempersiapkan diri menjalani tes wawancara sebenarnya. Apakah ada yang ingin saya jelaskan lebih lanjut mengenai keterampilan atau pengetahuan yang perlu dikuasai sebagai seorang junior Java programmer? Oke, tidak usah ya. Terima kasih dan jangan gerak-gerak banget ya. Baiklah, sama-sama selamat mencoba dan semoga sukses dalam perjalanan menjadi junior Java programmer.